Keluarga Gracia, selamat siang. Saya Leo bersama dengan Anda. Salam sejahtera untuk Anda semua di siang hari ini, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Sebuah talk show spesial Keluarga Gracia antara Radio Suara Gracia berkolaborasi juga dengan BPS Kota Cirebon ya. Kita sering mendengar berbagai data-data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ya, Keluarga Gracia. Mungkin Anda pernah mendengar mulai dari data jumlah penduduk, kemudian juga tingkat inflasi, sampai dengan banyak hal ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang sering jadi acuan dari pemerintah dalam menentukan kebijakan juga. Nah, siang hari ini, Keluarga Gracia, kita akan membahas lebih dalam tentang data pertumbuhan ekonomi serta rencana pelaksanaan sensus ekonomi juga yang dilakukan oleh BPS Kota Cirebon. Seperti apa Keluarga Gracia prosesnya dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat, telah hadir begitu spesial di siang hari ini bersama dengan Bapak Samiran SSIMT sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Leo. Oke. Selamat pagi Keluarga Gracia semuanya. Iya, satu kehormatan ya. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Gracia, dan ini sepertinya pertama kalinya BPS ya. Talk Show di tempat kami ya. Jadi sungguh kami berterima kasih juga Pak untuk kesempatannya ya, karena saya tahu bahwa banyak hal yang kita akan perbincangkan gitu ya, untuk pendengar bisa mengetahui hal-hal terkait dengan BPS juga. Sebelum kita mulai, mungkin bisa memperkenalkan lebih dulu Pak. Baik Mas Leo, Keluarga Gracia izin mengenalkan diri, nama saya Pak Samiran ya. Saya baru 2 minggu di Kota Cirebon ya, sebelumnya di BPS Kota Bandung. Baik. Salam kenal semua untuk keluarga Gracia. Gracia ya. Biasa dipanggilnya Pak Sam ya. Oke, Pak Samira, terima kasih sudah hadir. Kita akan mengenal lebih dalam di awal ini terkait dengan BPS gitu ya. Kita cuma tahu Badan Pusat Statistik ada di Kota Cirebon sepertinya gitu ya. Sebenarnya BPS yang dikenal sebagai lembaga penyedia data statistik di Indonesia khususnya ya. Apa saja sih sebenarnya jenis data yang dimiliki yang menjadi acuan arah kebijakan juga mungkin dari pemerintah gitu. Ya, BPS ini memang lembaga resmi ya. Kita bekerja berdasarkan Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997. Baik. Jadi pekerjaan kami itu memang utamanya adalah statistik dasar. Statistik dasar itu adalah statistik yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Ya. Data-data yang kami kumpulkan itu menyangkut penduduk ya, kemudian ekonomi, termasuk juga produksi dalam arti di sana ada data industri, data pertanian, dan pertambangan juga ada ya. Jadi sebenarnya cukup banyak data, termasuk data terkait dengan bagaimana kondisi kelurahan desa gitu kan, apa yang dimiliki, fasilitas apa itu kita miliki. Jadi sebenarnya cukup banyak lah data yang kita miliki. Banyak gitu ya. Jadi semuanya bisa diakses di websitenya BPS. Oh gitu ya, jadi terbuka. Oke, saya penasaran, nanti kita bahas gitu ya. Apakah mungkin ada hal yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha juga gitu ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita juga ya Pak Sam ya. Oke, nah terkait dengan data-data statistik di Indonesia, khususnya mungkin di Kota Cirebon juga gitu ya, secara keseluruhan di bangsa ini, di negara ini. Apakah termasuk data tentang pertumbuhan ekonomi sih Pak? Betul, ya jadi kantor BPS itu ada di setiap provinsi, kabupaten kota juga ada. Ada ya. Nah, setiap provinsi, kabupaten kota itu setiap triwulan menghitung pertumbuhan ekonomi. Setiap triwulan gitu ya? Kita akan rilis, ya, misalkan di triwulan 1 nanti akan dirilis di Mei, di awal Mei untuk provinsi. Baik. Kalau kami biasanya di kabupaten kota itu sebulan setelahnya ya, akan kita rilis. Kemudian triwulan 2 nanti di bulan Juli, kemudian Agustus, terus di November, ya terakhir nanti di Februari ya. Jadi sebenarnya kita setiap triwulan merilis angka itu. Kenapa kita lakukan tiap triwulan? Karena ini banyak dibutuhkan ya. Iya betul ya. Untuk kita ketahui bagaimana gitu ya perkembangan negara ini juga gitu ya. Ada pertumbuhan ekonomi Indonesia juga, masyarakatnya juga gitu ya. Nah Pak Sam, ini kita sudah tahu tentang banyak hal dari data yang dimiliki oleh BPS gitu ya. Semua masyarakat bisa mengakses juga di website BPS juga gitu ya. Nah, kita masuk ke topik pertumbuhan ekonomi yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini gitu ya. Kita sering mendengar istilah pertumbuhan ekonomi.
secara apa ya, harfiah gitu ya, artinya bertumbuh kan menjadi lebih baik gitu. Betul. Tapi sepertinya ya ada banyak yang apatis juga gitu. Kayaknya nggak ada yang baik-baiknya gitu ya di Indonesia. Ekonomi Iya, juga iya. susah-susah aja gitu ya. Nah Iya. ini kita penasaran gitu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud pertumbuhan ekonomi sendiri? Gampangnya gini ya, Hmm. pertumbuhan ekonomi itu ya kalau kita bicara restoran ya, Oke. restoran Baik. dikatakan restoran tumbuh itu ketika dia memproduksi porsinya makin banyak, ya, yang dia bisa jual itu makin banyak, Iya. itu tumbuh. Tapi kalau cuman dia harga dinaikkan, Iya. tapi jumlah porsinya masih sama gitu ya. Hmm. Misalkan dia porsinya 100, Iya. bulan berikutnya dia tetap 100, tapi harganya naik. Hmm. Itu bukan pertumbuhan ekonomi, tapi yang terjadi memang perubahan harga saja. Oh. Kenapa? Karena untuk memproduksi 100 itu tidak butuh tenaga kerja lagi kan. Iya, tetap yang Ya sama. tetap saja sampai 100. Iya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi ada kaitannya nanti dengan penyerapan pekerja. Kalau sekarang memproduksi 100, bisa 150 ya. Hmm. 50 itu diproduksi tentu dia butuh paling tidak ada pekerja baru ya. Hmm. Yang akan terserap, ada Iya. investasi baru gitu. Iya. Nah, jadi Oke. lebih gampangnya adalah pertambahan barang dan jasa yang diproduksi. Hmm. Itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi karena akan melibatkan lebih Baik. pekerja. Pertumbuhan barang dan produksi Iya, gitu ya. jumlahnya makin banyak. Semakin banyak gitu ya, bukan masalah harganya yang Bukan harga. naik, Iya. tapi tetap aja hari itu terjualnya misalnya 100 porsi tersebut Iya, gitu ya iya. Pak ya. Oke, jadi ini yang ternyata bicara tentang Sederhananya seperti itu. sederhananya gitu ya, bisa kita contohkan gitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya BPS itu menghitung dan menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi? Nah, BPS itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita menghitung setiap triwulannya. Nah, dalam penghitungan, karena memang ada dua pendekatan. Pertama ada pendekatan produksi di sektor ya. Jadi kita hitung dari sektor pertanian, pertambangan, industri, Iya. komunikasi dan seterusnya sampai seluruh sektor yang ada memang di Indonesia. Hmm. Termasuk kalau kota Cirebon ya, kita hitung yang ada di Cirebon. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pada pengeluaran itu kita menghitung berapa sih yang dikonsumsi rumah tangga, dikonsumsi oleh pemerintah, berapa sih barang dan jasa yang dijadikan investasi, kemudian berapa sih yang diekspor, berapa juga yang impor. Dua pendekatannya kan masih yang sama ya. Satu sisi pengeluaran itu adalah barang yang dikonsumsi, satu sisi produksi adalah barang yang diproduksi. Iya. Harusnya kan match kan. Iya, Yang betul. diproduksi, dikonsumsi atau diekspor itu kan sama gitu. Iya. Seperti itu. Iya, Itu iya. yang kita lakukan. Hmm. Jadi dalam penghitungan kita melaksanakan berbagai jenis survei. Hmm. Jadi surveinya cukup banyak, data yang dibutuhkan banyak karena mencakup semua kegiatan ekonomi yang ada di satu wilayah. Satu wilayah Iya. ya. Oke. Nah, apakah setiap triwulan surveinya sama, Pak? Atau setiap tahun gitu ya? Sama. Oh, Ya, oke. survei-survei untuk mendukung perhitungan ekonomi itu sama surveinya. Hmm. Dan misalkan untuk menghitung konsumsi rumah tangga ada Susenas namanya, survei Iya. sosial ekonomi nasional. Kita itu petugas akan datang ke rumah tangga, Iya. nanyakan konsumsinya apa saja selama periode tersebut, ya kan? Berapa Oke. banyak volumenya, berapa nilai rupiahnya, Iya. seperti itu. Jenis-jenisnya apa saja. Oke, Pak, mungkin dari BPS Hmm. dengan pengalaman yang ada sebelumnya juga di Bandung Hmm. ataupun mungkin baru beberapa pekan gitu ya di kota Iya. Cirebon gitu ya. Mungkin bisa berbagi. Semoga ini juga dapat membukakan hati para pendengar gitu ya. Iya. Terkait dengan survei, saya menarik sebenarnya karena kemarin sempat saya share juga gitu ya. Bagaimana terkadang masyarakat kota Cirebon, mudah-mudahan tidak terjadi juga di kota yang lain gitu ya. Cukup sulit ketika petugas BPS melakukan survei door to door gitu ya. Mereka mencoba sampai dengan sore ataupun malam saking karena memerlukan data tersebut gitu ya. Mungkin Iya. bisa berbagi cerita Pak dan betapa pentingnya sebenarnya survei itu. Ya, memang untuk survei ini teman-teman di BPS itu ya mengikuti responden biasanya. Kalau respondennya bisanya malam, ya kadang harus malam. Iya. Bagian dari pengorbanan lah. Hmm. Kenapa penting seperti itu? Karena memang data ini kan sebenarnya sangat penting sekali ya. Sebagai penunjuk arah bagi pemerintah ya. Misalkan sekarang yang lagi ribut lah ya. Iya. Terkait dengan bantuan BPJS ya, BPJS. yang PBI itu. Iya. Menerima bantuan iuran seperti itu kan. Itu kenapa beberapa masyarakat misalkan kok dia tadinya aktif sekarang enggak gitu. Itu Tiba-tiba karena lagi persoalan gitu ya. data. Hmm. Datanya kurang benar, kurang tepat, akhirnya bisa jadi masyarakat yang menderita dengan ada seperti itu. Makanya Oh, oke.
Nah, kami sangat berharap sekali masyarakat ketika ada petugas BPS sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Iya, Boleh nggak sih sejujurnya. Pak, kalau misalnya ternyata nanti ketahuan gitu ya, apalagi sekarang kan lagi rame korteks pajak dan segala macam gitu ya, Bang. Misalnya Misalnya, BPS itu di ini, datanya dilindungi oleh undang-undang. Jadi data itu tidak akan kami bocorkan per individu ya. kalau sampai bohong Pak, kira-kira ada nggak sih faktor negatif kepada misalnya di kota itu gitu, kota Cirebon itu datanya? Ya kalau misalkan bohong tentu akan berdampak kepada kebijakan yang diambil berdasarkan data itu kan. Oke. Iya kan. Pertama Iya. kebijakan. Kalau misalkan bohongnya, iya. Ketika terkait dengan konsumsi ya, ternyata dia konsumsinya dibesar-besarkan gitu. Besarkan. Saya konsumsi banyak. Harusnya mungkin dia cuma sebulan habis 3 juta, dia bilang 10 juta. Gitu. Itu kan ketika menjadi angka pertumbuhan ekonomi, pertumbuhannya selalu tinggi. Iya. Kalau tinggi, pengusaha bisa ngeliat, wah ini ekonomi bagus nih, bergeraknya bagus nih. Ternyata bohong gitu. Iya. Pengusaha sudah langsung invest di wilayah tersebut ya. Karena sudah lihat ekonominya bagus, Iya. berharap terjual kan. Iya. Ternyata enggak gitu. Gara-gara tadi data yang nggak tepat. Tidak valid itu ya. Ya, tidak valid seperti itu. Oke. Pemerintah juga misalkan secara nasional juga mengambil data pertumbuhan menjadi asumsi untuk menghitung kira-kira nanti APBN-nya berapa sih Oh, berdasarkan pajak. sampai jauh ke depan terkait Iya. dengan APBN Iya, juga gitu ya dari Pak ya? APBN. Pertumbuhan ekonomi menjadi dasar nanti menghitung penerimaan pajak berapa gitu. Yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Baik. Kalau misalkan nggak sesuai, ya Iya. berarti kan rencana pemerintah gagal. APBN-nya kan bisa gagal kan. Betul. Merencanakan 1.000 triliun, ya ternyata yang dapat cuma 500 triliun. Oke. Akhirnya proyek-proyek yang sudah dirancang pasti dibatalin semua kan? Oh, Iya. batal semua. Gara-gara tadi data yang tidak tepat. Oke, dimulai dari jawaban koresponden Betul. gitu ya, masyarakat yang memang mungkin asal-asalan gitu ya atau tidak valid itu ya. Iya. Jadi perlu gitu ya Pak, ketika ada survei dari BPS, sampaikanlah data yang tepat Ada. gitu ya. Dan siapapun pasti pengennya orang jujur sama dia kan? Betul, Iya. betul. Misalkan Bang Leo ditanyain, Iya. pasti berharap orang jujur sama Iya. Bang Leo kan? Nggak mungkin. Ih, nggak mau dibohongin pasti ya. Bang Leo janjian di sini jam 4. Iya. Udah datang Siap. dia jam 4. Iya. Baru jam 6 baru datang kan Iya. kesel kan? Iya, betul. Itu baru janjian. Apalagi nanti ketika ada banyak kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya itu ditujukan dan sudah diperhitungkan berdasarkan Iya. data, ternyata makanya banyak orang, kayaknya bantuannya nggak tepat nih gitu ya, gitu ya Pak ya. Betul. Nggak tepatnya itu bukan karena kita salah data. Iya. Maksudnya bukan BPS mendatanya keliru, tapi memang kadang informasi dari masyarakat. Dapatnya seperti itu gitu ya. Iya, dari dapatnya masyarakat. seperti itu kita sampaikan seperti itu. Karena kan nggak boleh merubah data kan. Kecuali memang data-data yang perlu konfirmasi. Misalkan yang paling gampang konfirmasi ya. Iya. Iya. Hubungan anak istri itu kan anak dengan ibu itu kan pasti ada hubungan Iya. secara usia ya. Iya. Kalau kita tanya ibunya umur berapa 40, anaknya umur 35 gitu kan. Iya. Gitu aja. Ibunya hamilnya umur berapa gitu. Mustahil gitu ya. Kan mustahil kan. Iya. Nah, itu bisa kita cek. Oh, ini datanya pasti keliru. Iya. Entah ibunya terlalu muda atau Iya. anaknya terlalu tua gitu. Hmm. Ketika menyebutkan kan. Iya. Ya itu bisa kita cek oleh BPS. Gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, Bang Leo pendapatannya berapa? Gitu. Hasilnya cuma 5 juta. Gitu. Kami ngeceknya dari mana? Iya. Paling cek pengeluarannya kan. Iya. Cek pengeluaran gimana? Oh, Bang Leo anaknya sekolah di sini. Nggak mungkin kan 5 juta. Gitu. Itu bisa dikonfirmasi. Oke. Jadi ada beberapa informasi dari masyarakat yang bisa kita konfirmasi dengan data lainnya, ada yang tidak. Yang tidak ini memang harus berharap ya masyarakat semuanya jujur. Jujur gitu ya. Oke, baik. Itu dia keluarga Gracia ya. Kami menghadirkan talk show siang hari ini bersama dengan BPS Kota Cirebon, bersama dengan Pak Samiran juga yang hari ini berkenan hadir di studio Suara Gracia, menghimbau gitu ya Pak sekalian gitu ya. Jadi bukalah pintu rumah Anda keluarga Gracia ya. Biasanya bekerja sama dengan RT RW juga ya Pak ya, betul? Ya, kita bisa ya paling tidak bahasanya kulon nuwun ya. Iya. Datang izin dulu RT RW. Oke, jadi buka pintu Anda, jawablah dengan tepat, jawablah dengan benar gitu ya, yang sesuai dengan sesuai kondisi kondisinya ya, karena ternyata berpengaruh cukup besar loh keluarga Betul. Gracia yang hanya untuk kota ya. Banyak hal yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga ya Pak ya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya BPS itu Pak menghitung atau menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi? Nah, dalam penghitungannya ya kita tadi kan berbagai banyak survei itu kita lakukan. Jadi kalau dihitung datanya berapa banyak itu mungkin sampai ribuan data ya. Banyak sekali Yang ya. kita lakukan ya. Kita lakukan survei BPS, semua survei BPS itu kita manfaatkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.
Ya, itu yang dilakukan rutin ya, rutin setiap ada yang surveinya bulanan, ada yang pekanan, ada yang triwulan, ada yang semesteran, ada yang tahunan. Itu dilakukan oleh BPS semua seperti itu. Termasuk kita juga kadang-kala menggunakan data dari pihak luar ya. Yang dimiliki oleh pihak luar kita melengkapi gitu ya Pak. Melengkapi, misalkan Dinas Pertanian ini punya data, kita ambil. Ya, jadi Dinas Industri punya data terkait ekspor impor, kita ambil, itu kita manfaatkan semua dalam penghitungan. Oke, jadi cukup banyak ternyata ya. Bukan bicara tentang hari ini datang ditanya penghasilannya berapa gitu ya. Nggak semudah itu ya, prosesnya banyak panjang sekali ya sebenarnya ya detail-detail lainnya ya. Itu panjang. Iya, nah untuk perhitungan itu nih Pak, terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga ya, apakah mencakup semua sektor usaha yang ada di Indonesia? Iya. Pasti ya. Jadi semua usaha yang ada di wilayah Indonesia ya. Jadi fokus kita adalah domestik wilayah. Tidak melihat usaha tersebut miliknya siapa. Miliknya orang asing, miliknya orang lokal ya. Tetap semua kita hitung selama posisinya memang di wilayah Indonesia. Oke. Nah ini menarik nih. Terus manfaatnya buat kita apa nih gitu ya? Kadang-kadang nanya, aduh cuman buang waktu dan lain sebagainya. Kita menyediakan waktu dan kita harus tanya jawab segala macam gitu ya. Sebenarnya manfaatnya apa sih Pak terkait dengan data-data yang ada, pertumbuhan ekonomi gitu ya, benang merahnya terhadap pemerintah, kebijakan pemerintah, terhadap bahkan pengusaha yang mungkin siang hari ini juga kayaknya punya niatnya nih mau buka usaha di tempat yang baru gitu ya, atau punya mau mengembangkan dengan bisnis yang lain deh gitu ya. Apa sih Pak, ada nggak hal yang mungkin Pak Sam nih bisa kasih sedikit clue-nya gitu ya untuk pendengar? Ya, jadi data pertumbuhan ekonomi itu kan menggambarkan prospek ya, prospek bagaimana perkembangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Ketika misalkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah itu semakin bagus, semakin tinggi, artinya kan ada pasar yang mengkonsumsi kan. Apakah dia mengkonsumsi adalah lokal atau luar? Nah, kalau misalkan masyarakat melihat seperti itu, oh ini memang pasarnya bagus nih. Contohnya misalkan sekarang yang berkembang ya mungkin internet ya. Pakai internet itu kan, ternyata di sini konsumsinya semakin tinggi, pertumbuhan internet semakin tinggi. Orang akan melihat, oh berarti kalau saya jual HP di sana dia cocok. Kenapa? Oh karena memang tinggi sekali ininya, pasarnya. Buang aksesoris, jual aksesoris HP kayaknya laku. Kenapa? Karena kalau internet itu kan kaitannya dengan HP kan. Orang pasti punya HP. Punya perangkat yang nyambung kepada internet ya, termasuk tadi mungkin laptop juga sama gitu. Ya, mereka akan melihat kalau pertumbuhan tinggi ya kayaknya ada pasar di sana sebagai pendukung. Itu salah satu contoh yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau pemerintah memang ya barangkali misalkan ya sering dengar ketika rilis BPS itu pertumbuhan ekonomi itu saham itu langsung bergerak. Kalau misalkan ekspektasi masyarakat ternyata ekonominya turun nih lambat, saham itu akan turun. Nggak langsung prospeknya tidak naik ya. Sampai sejauh itu ketika angka pertumbuhan ekonomi muncul. Sampai jauh ke saham juga gitu ya ternyata ya berpengaruh ya. Betul. Termasuk juga kalau buat masyarakat ya mungkin yang kalau mau cari kerja gitu. Lihat pertumbuhan ekonomi wilayah itu. Pertumbuhan ekonomi mana sih yang paling bagus, yang paling tinggi. Kalau misalkan pertumbuhannya kecil ya lapangan kerjaan sana mungkin sedikit juga gitu ya. Karena ibarat tadi kalau kecil itu kan dia produksi restorannya. Yang satu produksinya naiknya cuma 10 porsi, yang satu 100 porsi, 100 porsi. Ketika naik 100 kan butuh orangnya banyak untuk masaknya, untuk menyajikan. Betul. Ketika naiknya cuma 10, ya mungkin setelah 30 baru butuh satu orang tambahan. Nanti baru seperti itu. Jadi belum tentu mungkin daerah-daerah tertentu yang memang ramai gitu ya. Ternyata penyerapan tenaga kerjanya juga bisa juga kecil gitu ya Pak ya. Karena pertumbuhan ekonomi nggak ada. Jadi memang harus melihat itulah pentingnya data dan fungsinya yang kita sedang tuju apa gitu ya. Contohnya misalkan sekarang perkebunan lah. Perkebunan itu kan tinggi kan ke wilayah Sumatera, Kalimantan tinggi itu tumbuhnya. Kenapa? Karena memang di sana kebutuhan masyarakat kebunnya cukup banyak, harus dipanen, kebutuhan pekerjaannya cukup banyak. Beda dengan negara maju. Negara maju itu pertumbuhannya kecil. Ya 1%, udah stagnan. Jadi lapangan pekerjaan di sana memang sangat kecil sekali, sedikit ya. Jadi kalau mau buka restoran perlu dipikirkan gitu ya. Walaupun traffic lalu lintasnya ramai,
belum tentu gitu ya, Iya. orang bisa mampir di situ juga ya Pak ya. Jadi memang itulah pentingnya sebuah data BPS ya, Keluarga Gracia, untuk Anda para pengusaha juga bisa mengakses gitu ya Pak ya. Oh, bebas Mengakses juga ya di web BPS supaya tepat sasaran gitu, nggak menebar paku aja gitu. termasuk bisa diskusi juga. Oh, Misalkan gitu. pengen diskusi BPS, silahkan data kita layanin. Wah, Pengen luar data, biasa. saya pengen bisnis ini, data BPS apa yang bisa kami manfaatkan, itu kita layanin. Oke. Ya. Ini mungkin sesuatu yang apa ya, masyarakat Kota Cirebon perlu tahu juga gitu ya, supaya bisa lebih komunikatif juga ya dengan BPS ya. Baik. Keluarga Gracia, untuk ada mungkin yang ingin bertanya dalam talk show spesial siang hari ini bisa di 0817-222-959 ya. Saat ini kita masih berbincang dengan Bapak Samiran sebagai Kepala BPS Kota Cirebon terkait dengan topik pertumbuhan ekonomi nih, Keluarga Gracia. Nah Pak Sam, seringkali banyak muncul pertanyaan gitu ya di masyarakat nih, apakah jika pertumbuhan ekonomi tinggi otomatis masyarakatnya sejahtera? Nah, ini yang perlu diingat. Karena kadang-kadang masyarakat tetap merasa bahwa dirinya ini perlu dibantu sama pemerintah gitu. Ya, ekonomi tinggi belum berarti wilayah tersebut masyarakat sejahtera. Kenapa? Tergantung tadi. Ya, ekonomi itu kan dibangun dari pemilik modal, yang punya usaha siapa. Kemudian pekerjanya orang mana. Gitu. Jadi dua hal ini. Jadi komposisi ini akan mempengaruhi masyarakat tadi. Kalau misalkan wilayah Cirebon ya kan, tumbuhnya sekarang kan 5,34%. Yang bekerja bukan orang Cirebon, orang Indramayu, orang Kabupaten Cirebon, Majalengka. Ya sini cuma nonton aja kan. Banyaknya begitu ya Pak sebetulnya. Nah, yang kalau dapat penduduk duit, Kota Cirebon begitu ya. betul, yang dapat duit itu siapa gitu. Kan berarti kan bukan warga Cirebon. Maka walaupun tinggi di sini, yang dimatiin adalah pekerja-pekerja yang di luar tadi. Gitu. Termasuk usaha tadi. Pemilik usahanya siapa? Jangan-jangan pemilik usahanya orang Jakarta. Dapat untung dibawa ke Jakarta kan? Iya. Jadi tidak otomatis ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi, masyarakat itu sejahtera. Tergantung tadi, siapa sih yang membangun ekonominya, pekerjanya siapa, pemilik usaha siapa. Maka dipastikan, pastikan bahwa oke, kita ingin mencerahkan masyarakat, cek dulu nih usaha-usaha mana. Gitu Mang Yo. Iya, oke. Ya memang kadang-kadang persaingan ketat juga gitu ya di antara SDM ya. Bagaimana mereka harus benar-benar berkualitas gitu ya. Di banyak hal yang kita bisa lihat bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi, belum tentu gitu ya bahwa masyarakatnya sejahtera. Banyak faktor ya. Contohnya misalkan di Freeport sana, Papua. Iya. Kan tinggi tuh pertumbuhan gara-gara Freeport. Iya. Tapi pekerjanya kan bukan orang Freeport. Banyak yang bukan orang Papua. Bukan orang asli sana gitu ya. Iya, keuntungan juga bukan punya Papua. Dibawa ke sana Amerika. Betul. Makanya ayo kita harus punya kualitas gitu ya Pak ya, supaya ketika pertumbuhan ekonomi tinggi pastikan kita terlibat di tempat itu gitu ya. Sayang ya sebenarnya ya. Atau pemilik saham sebagian gitu kan. Iya. Oke, ini menarik ini ya. Baik, nah tentunya menarik sekali ya Keluarga Gracia mengenai pertumbuhan ekonomi. Kita banyak tahu, jadi siang hari ini untuk Anda Keluarga Gracia, ketika kita berbicara mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, ternyata banyak hal data yang menjadi sebuah acuan untuk kita juga bisa gunakan. Kita bisa berkoordinasi dengan BPS gitu ya, untuk kita bisa menentukan arah bagaimana usaha kita juga ke depan. Dan bahkan ketika memang pertumbuhan ekonomi tinggi, tidak serta-merta daerah tersebut juga mengalami kesejahteraan. Tetapi pastikan Keluarga Gracia kita ikut menjadi bagian keterlibatan ya dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kita masuk kepada program yang akan dilakukan oleh BPS ya Pak. Sensus ekonomi gitu. Nah, tahun ini BPS dikabarkan akan melaksanakan sensus ekonomi. Nah, bisa dijelaskan mungkin terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi? Ya, jadi BPS ini berdasarkan Undang-Undang Statistik tadi, Bang Leo, kita punya 3 jenis sensus. Pertama, sensus penduduk. Jadi khusus mendata tentang penduduk. Iya. Ya, kita tidak menanyakan tentang aktivitas ekonominya. Ya. Yang kedua adalah sensus pertanian. Itu hanya usaha-usaha pertanian semua. Ya. Iya. Kenapa kita pisahkan? Karena Indonesia ketika itu negara pertanian ya. Iya. Jadi cukup banyak usaha-usaha pertanian, orang yang terlibat di pertanian cukup banyak. Yang ketiga sensus ekonomi. Jadi mendata usaha-usaha yang di luar pertanian tadi. Ya, dari sektor pertambangan dan seterusnya. Ya.
Kalau pertanian itu adalah tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan itu bagian dari pertanian. Nah, sekarang di 2026 ini BPS akan mendata seluruh usaha yang di luar pertanian yang ada di Indonesia. Termasuk Kota Cirebon. Ya, Kota Cirebon ini data kami sementara, database kami itu sekitar 45.000. 45.000 ya? Dari yang kecil-kecil, jual tahu gejrot, jual cireng, cimol, sampai yang besar-besar. Banyak ya, Pak? Mall kan, Ya. jual mobil, Iya. industri-industri itu kita kan sudah data semua. Jadi petugas kami akan datang dan pelaksanaannya sampai di Mei sampai dengan Juli nanti ya. Mei sampai dengan Juli. Kita akan melibatkan ya petugas ya, sementara ini sih 260 mungkin. Ya, Sebenarnya kan, ideal nggak sih Pak kalau dengan segitu banyaknya jenis usaha dengan SDM yang akan melakukan survei? Biasanya sudah kita hitung durasi ya, dengan waktu sekian. Ya. Iya. Kuesionernya ini diselesaikan dengan kuesioner ini berapa lama sih? Kan kita hitung dulu biasanya. Jadi ada pilot dulu sebenarnya ketika kita akan melaksanakan survei. Ya, dengan jumlah sekian bebannya, waktu sekian yang kita ini kan butuh berapa orang sih? Butuh berapa orang gitu ya. Jadi sudah dihitung. Udah dalam perhitungan yang matang gitu. Betul. Ya. Kalkulasikan lah. Nah, masuk duitnya berapa yang dibutuhkan untuk tenaga tersebut ya Pak ya. Benar ya. Nah, kemudian berarti nanti akan datang kepada sektor-sektor tersebut gitu ya, satu persatu dengan kuesioner yang ada gitu ya. Di bulan apa Pak tadi? Mei sampai Juli. Mei sampai Juli gitu ya. Nanti dirilisnya di bulan setelah 3 bulan. 3 bulan berikutnya berarti untuk hasilnya ya. Nah, banyak yang bertanya juga nih, apakah ada kaitannya antara sensus ekonomi dengan data pertumbuhan ekonomi nih Pak? Dan karena memang kita lihat bahwa ini sama-sama menjadi kegiatan ekonomi juga di masyarakat. Nah, di sensus ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan mencakup semua sektor ya, termasuk pertanian. Semuanya, iya. Jadi sensus ekonomi itu sebagian sektor-sektor memang ya yang tercakup juga di pertumbuhan ekonomi. Nah, di sensus ekonomi ini juga akan menjadi database yang akan mengukur melihat bagaimana apakah ada perubahan struktur tidak nanti di pertumbuhan ekonomi tadi ya. Iya. Pertumbuhan ekonomi itu kan diperoleh dari namanya produk domestik regional bruto yang disusun oleh BPS ya katanya. Iya. Nah, data PDRB ini ada strukturnya. Misalkan Kota Cirebon itu kan mayoritas banyak kan perdagangan. Iya, betul. 26% itu ekonomi di perdagangan. Kemudian 15% di pergudangan transportasi. Ya. Kemudian sekitar 10% di Infokom sama industri sekitar 9%. Nah, struktur ini akan kita cek nanti dari sensus ekonomi kita ternyata berubah apa enggak struktur ekonomi selama ini. Karena kami kan ketika ngitung PDRB itu ya atau pertumbuhan ekonomi itu masih beberapa sampel ya. Sampel tidak semuanya disensus kan. Iya. Ketika disensus ya namanya survei sama sensus itu agak beda. Survei itu ada errornya. Baik. Walaupun nggak besar. Iya. Ya misalkan ketika ngitung kalau pemilu kan elektabilitas, sampling error sekian, tingkat betul. Kepercayaan sekian. Akan melihat ke arah sana. Oh ternyata seperti ini loh nanti ya. Jadi akan pasti terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apa sih sebenarnya manfaat dari sensus ekonomi bagi pemerintah, bagi pelaku usaha atau masyarakat secara umum Pak? Ini kita di bagian akhir ya untuk mengetahui rangkuman dari semua data ya dari BPS sendiri. Baik, yang dari pemerintah pertama ya. Pemerintah paling tidak sudah punya potret ekonomi Indonesia ini sebenarnya dikuasain oleh sektor-sektor mana saja. Berapa pelakunya, berapa banyak jumlahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah tahu seperti itu, masing-masing ekonomi kan pasti dia punya output sama punya input. Ya kan? Semua kegiatan ekonomi seperti itu. Pemerintah bisa memperkirakan ternyata kebutuhan pecel lele misalnya. Kebutuhan ikan lele itu. Banyak sekali ya di Kota Cirebon misalnya. Iya. Dari data pelaku pecel lele tadi kan. Iya. Tinggal dicek ya. Kita selama ini suplainya gimana? Wah, kurang nih. Kalau kurang pemerintah ngambil kebijakan kan. Kita cari apa impor dari sebelah atau pemerintah investasi bikin usaha lele gitu kan. Itu salah satu gampang buat pemerintah ya untuk melihat hasil dari sensus ekonomi. Bagi pengusaha tentu bisa menemukan peluang usaha kalau bagi kami. Betul. Kami punya tagline temukan peluang usaha dari data sensus ekonomi. Iya, yang kita nggak pernah kepikiran mungkin sebagai pengusaha, kenapa kita nggak pernah tanya ke BPS gitu ya Pak? Yang saya rasa gitu ya dari obrolan kita gitu, karena mereka mungkin hanya melihat
oh ya toko ini ada buka sini, kalau elektronik tempatnya di sini, restoran kayaknya rame di sini gitu. Selain memang tata ruang letak kota juga berpengaruh gitu ya. Kami itu punya data ini, namanya potensi desa. Potensi desa. Jadi desa, suatu desa, kelurahan itu isinya apa sih, perusahaan apa saja. Salah satunya kemarin pernah saya cermatin, itu apotik. Apotik itu desa mana jumlah apoteknya banyak, ya kelurahan mana yang banyak, mana yang sedikit. Nah kalau sebagai seorang pengusaha, ya bayangan saya sih, saya bukan pengusaha, cuman saya membayangkan harus mau usaha, tentu akan mencari desa kelurahan yang apoteknya pasti kosong, plus penduduknya banyak, ya kan? Karena pasti perlu itu. Perlu gitu. Iya. Ya, kita kan mendekatkan masyarakat ketika apotek harus ke kota. Ketika ada di tempat dia, mending di situ saja gitu. Itu kan peluang. Data itu ada. Teman-teman bisa ngelihat. Misalkan wilayah kota Cirebon ini di mana sih yang belum banyak apotek, tapi penduduknya banyak. Kabupaten Cirebon di mana? Indramayu di mana? Itu bisa dilihat. Waduh. Iya. Nanti tinggal, Oke. Nah caranya gitu ya Pak. Jadi ya, kira-kira mau usahanya apa gitu ya? Bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Karena kita punya petanya nanti kan. Iya. Kita posisinya di mana saja gitu kan. Iya. Kita pakai istilahnya tagging. Tagging itu lokasi kayak kita misalkan pakai Google Map kan. Iya. Posisi altitude longitude-nya di mana gitu kan. Sayang ya sebenarnya ya kalau datanya nggak pernah dimanfaatkan juga ya oleh pengusaha. Sebenarnya beberapa pengusaha yang itu sering memanfaatkan. Misalnya di Bandung ya. Di Bandung itu Prima Rasa, Bolen ya. Itu memanfaatkan itu ketika mau buka cabang. Lihat ada penduduk BPS. Ini penduduk gimana sih paling banyak seperti itu. Ada juga sebuah restoran dulu namanya Narapak ya. Di Cembelit lah masih. Itu mereka juga ketika mengeluarkan menu, mereka cek dulu, ya data di sini sekitar sini, ini banyakkan keluarga atau anak muda atau seperti apa gitu. Karena menunya beda-beda kan. Kalau menu yang biasanya sekitar sini banyakkan anak muda ini, menunya menu anak muda dikeluarin. Jangan menu orang tua, nanti nggak laku. Iya benar. Jadi ya banyak sih deh yang bisa menangkap peluang dari data BPS. Iya, jadi tergantung bagaimana kita menyadari ya siang hari ini gitu ya Pak ya, begitu pentingnya gitu. Misalnya Anda tinggal di dekat universitas gitu ya, biasanya kan kalau universitas banyak kos-kosan juga sekitar situ ya Pak ya. Kalau Anda membuka mungkin kayak misalnya kedai makanan untuk anak-anak kuliah pasti ramai gitu ya. Jadi sudah berapa banyak kedai makanan misalnya di situ yang sudah ada gitu apa yang ada daripada keliling sendiri kan ngecek kan. Lumayan kan? Lumayan waktunya ya. Keduluan sama yang lain Pak, bukan bisnis ya gitu ya. Kelamaan nanti saya. Iya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti nih Pak, apa peran masyarakat, pemerintah daerah dan juga pelaku usaha supaya sensus ini dapat berjalan dengan baik? Nah, memang yang paling utama adalah kita harapkan pengusahanya. Karena kita akan datang ke pengusaha. Pertanyaan kami ya agak lumayan banyak sih. Ya, karena memang keperluannya juga banyak untuk analisis dari berbagai macam. Mulai dari yang mungkin sektornya, nanti ada KBR-nya kami isi, dia produknya apa gitu. Sehingga Indonesia itu tahu ya ternyata komoditas-komoditas itu di kita itu apa saja ya. Apakah nanti akan dikembangkan untuk dijual keluar atau seperti apa. Ya, termasuk data pekerjanya, berapa banyak pekerja itu akan kita tanyakan. Dan input-inputnya sama omsetnya. Ya, itu akan kita tanyakan. Gak usah ragu menyampaikan itu karena memang ini datanya hanya untuk keperluan statistik saja. Hanya statistik saja. Ya. Karena kan masyarakat nanti ini dipakai untuk hitung pajak sih ya. Iya. Enggak itu yang masih perlu diperjuangkan ya Pak sebenarnya gitu ya. Begitu kayak karena pajak kan kewajiban juga ya. Tapi nggak BPS itu hanya untuk statistik kita hitung ya seperti itu ya, karena itu kebijakan. Sekali lagi dan peran utamanya adalah berikan data tadi sejujurnya apa adanya. Iya. Oke, jadi BPS itu ada bidang khusus ya, artinya bukan kaitannya dengan pajak gitu ya. Ketika ditanya mungkin keuntungan, investasi dan lainnya gitu ya Pak, permodalan mungkin gitu ya, itu menjadi sebuah acuan BPS saja gitu ya. Jadi memang tidak ada kaitannya nanti wah ini
ditelusurin nanti dan lain sebagainya gitu ya. Enggak ya. Sekali lagi jangan khawatir karena memang ini akan diadakan sensus ekonomi keluarga Iglesia khususnya yang ada di kota Cirebon atau para pendengar yang ini se-Indonesia juga kan Pak Se-Indonesia, ya. betul. Ada yang mendengarkan nanti kali ini lewat streaming juga ataupun lewat YouTube. Nah, keluarga Iglesia Anda harus berperan aktif ya. Lalu ada dasar hukumnya nggak sih Pak dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Indonesia ini? Nah itu tadi, kita punya Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 ya. Sebenarnya sedang direvisi ya. Baik. Di undang-undang tersebut disebutkan ada 3 sensus tadi, sensus penduduk, itu setiap tahun berakhiran 0, sensus pertanian tahun berakhiran 3, sensus ekonomi tahun berakhiran 6. Jadi 2016, 2026, nanti 2036 itu sensus, itu dasar hukum kita melaksanakan. Itu yang sensus. untuk ekonomi gitu ya. Ya, dan di undang-undang tersebut setiap warga negara siapapun itu wajib memberikan data informasi kalau BPS yang melaksanakan kegiatan BPS. Kalau enggak ada sanksinya juga. Ada sanksinya. Undang-undang tersebut. Oke. Jadi ini bukan hanya nggak ada kerjaan ya keluarga Gracia untuk keliling tanya-tanya data gitu ya, dan Anda merasa dirugikan karena waktu. Cuman sebentar sih sebenarnya kalau kita intens dengan petugas sampaikan data pasti cepat ya, karena saya sendiri sempat mengalami ya keluarga Gracia di radio ini ya Pak, beberapa kali survei terkait dengan data yang ada. Cukup mudah kok sebenarnya dan sangat membantu sekali petugas yang datang itu. Kalau kita nggak paham lebih baik langsung tanya di tempat, minta tolong dijelaskan, kita isi langsung gitu ya. Kalau bisa isi langsung, kalau nggak ya bisa besoknya. Betul. Ya kan ya, yang terakhir saya agak kesulitan tapi tetap diberikan waktu ya sampai pada akhirnya bisa diserahkan. Oke, terakhir Pak Samiran, sebelum dialog kita akan berakhir siang hari ini, mungkin ada pesan khusus untuk para pendengar atau masyarakat ya terkait pentingnya data statistik ini dan pelaksanaan sensus ekonomi. Silakan Pak. Baik, pertama ya tentu kami mengucapkan terima kasih ya kepada warga Cirebon dan seluruh Indonesia tentunya. Nah, selama ini mendukung survei-survei kegiatan BPS. Dari data Bapak Ibu sekalian, itulah pemerintah bisa mengambil kebijakan, termasuk pelaku usaha ya. Dan Bapak Ibu sekalian, warga Gracia ya, keluarga Gracia, bahwa data ini kenapa sangat penting sekali? Karena pertama dia menjadi alat dasar pengambil kebijakan oleh pemerintah. Iya. Setiap ada kebijakan diambil pemerintah itu pasti ada buntutnya dengan uang. Iya, uang yang akan mengalir ya dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya ya kita berharap ya data yang dihasilkan itu valid ya. Kalau valid sehingga uang yang mengalir itu tepat sasaran semua. Iya. Ya, sayang kan kalau misalkan mau triliunan ya. Kalau level nasional kan triliunan. Kota Cirebon aja 1,4 nggak salah triliun. Itu ketika mau dialirkan sektor mana itu pasti melihat datanya. Iya. Kalau data nggak tepat dia akan sia-sia. Oleh karena itu pentingnya data ini adalah sangat menentukan arah dari uang yang digunakan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Ya, jadi nanti jangan teriak-teriak, oh kenapa saya nggak kena? Ya karena datanya nggak ke arah sana gitu. Ya, uangnya nggak masuk ke sana gitu ya. Iya. Karena itu tolong dibantu ya sekalian warga Kota Cirebon, mari berikan data yang sebenarnya sehingga pemerintah itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Ya. Oke. Itu Bang Leo. Siap. Jadi jangan sampai nanti suatu hari masyarakat tidak merasa bahwa pemerintahnya tidak pro rakyat programnya. Betul. Gitu ya. Tapi semua berdasarkan data ya. Keluarga Gracia yang akan dilakukan khususnya sensus ekonomi, sebuah program nasional ya Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui BPS juga. Jadi Anda keluarga Gracia, kami menghimbau siang hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BPS Kota Cirebon bahwa mari kita ikut ambil bagian, berperan aktif gitu ya untuk kita menyampaikan data yang sesuai, yang valid, yang benar keluarga Gracia, karena akan berperan penting terhadap data pertumbuhan ekonomi, sensus ekonomi ini ya untuk negara ini ya. Dan baik, terima kasih Pak Samiran yang sudah hadir di studio untuk waktunya dan selamat lanjutkan kembali semua tugas yang diemban di Kota Cirebon ya, walaupun beberapa pekan mudah-mudahan betah juga. Insya Allah. Sukses selalu BPS Kota Cirebon ya. Ya, makasih Bang Leo ya, sama-sama. Ya, terima kasih keluarga Gracia untuk kebersamaan Anda di siang hari ini, dan akhir kata saya Leo undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati.